Bayangkan sejenak. Kita hidup di dunia yang seringkali menuntut kita untuk mencintai orang lain, membahagiakan mereka, berkorban demi mereka, bahkan terkadang sampai melupakan diri sendiri. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mencintai orang lain, jika kita bahkan belum tahu bagaimana mencintai diri sendiri? Stoikisme mengajarkan satu hal yang sederhana namun sangat dalam. Kita harus terlebih dahulu menjadi sahabat bagi diri kita sendiri. Karena hanya dengan begitu, kita bisa memberi cinta yang sehat dan murni kepada orang lain. Lalu mengapa mencintai diri sendiri itu penting? Satu, tanpa cinta diri, kita mudah jadi budak orang lain. Epictetus pernah berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa bebas, jika ia bahkan menjadi budak pikirannya sendiri? Kalau kita tidak mencintai diri, kita akan selalu hidup demi pengakuan orang lain. Kita akan mudah terseret oleh pujian, hancur karena hinaan, dan kehilangan arah karena hidup hanya berdasarkan harapan orang lain. Cinta diri adalah dasar dari kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia kalau pikiran kita penuh kebencian pada diri sendiri? Mencintai diri bukan berarti merasa sempurna, tapi menerima kenyataan bahwa kita punya kelemahan, punya kesalahan, namun tetap berharga. Tanpa cinta diri, cinta pada orang lain jadi rapuh. Bayangkan seseorang yang mencoba mencintai pasangannya, tapi ia sendiri tidak pernah merasa cukup. Akhirnya, cintanya berubah jadi obsesi, cemburu berlebihan, atau ketakutan ditinggalkan. Stoikisme mengingatkan, cinta yang sehat pada orang lain hanya mungkin lahir dari hati yang sehat pada diri sendiri. Mencintai diri menghargai kehidupan. Marcus Aurelius menulis, hargai hidup yang telah diberikan padamu, karena itu adalah hadiah alam semesta. Kalau kita tidak mencintai diri, itu sama saja dengan menolak kehidupan yang sudah dipercayakan kepada kita. Cinta diri membuat kita kuat menghadapi penderitaan hidup penuh dengan kesulitan. Tanpa kasih pada diri, setiap kegagalan akan terasa seperti kutukan. Tapi dengan cinta diri, kita bisa berkata, aku jatuh, tapi aku layak bangkit. Aku gagal, tapi itu bukan akhir. Aku berharga, meski dunia tidak selalu mengakuinya. Singkatnya, mencintai diri sendiri itu penting karena ia adalah pondasi. Tanpa pondasi, rumah kehidupan kita akan roboh oleh badai. Dengan pondasi cinta diri, kita bisa berdiri kokoh, baik saat sendirian maupun saat bersama orang lain. Dan kesalahan umum dalam memahami cinta diri. Mengira cinta diri sama dengan memanjakan diri. Ada orang yang berpikir mencintai diri berarti selalu mengikuti keinginan, makan berlebihan, malas berusaha, atau menolak tantangan. Padahal, itu bukan cinta diri. Itu justru bentuk pengkhianatan terhadap potensi diri. Stoikisme mengingatkan, cinta sejati justru kadang keras, karena ia menjaga kita dari kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan hidup. Mengira cinta diri berarti menutup telinga dari kritik. Sebagian orang mengira, aku mencintai diriku, jadi aku tidak peduli kata orang lain. Tapi jika itu berarti menolak masukan yang membangun, itu bukan cinta, melainkan kesombongan. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang menunjukkanku kesalahan dengan tulus, aku akan berterima kasih, sebab aku tidak ingin tetap hidup dalam kebodohan. Menyamakan cinta diri dengan egoisme. Cinta diri bukan berarti selalu mendahulukan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Egoisme membuat kita terpisah, sementara cinta diri yang sejati justru membuat kita lebih bisa memberi kepada orang lain, karena kita tidak lagi haus validasi. Mengira cinta diri berarti membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang berpikir, aku harus lebih sukses dari mereka, baru aku bisa mencintai diriku. Ini kesalahan besar. Cinta diri sejati tidak lahir dari perbandingan, melainkan dari penerimaan. Epictetus mengingatkan, jangan iri pada yang lain, karena setiap orang diberi takdir sesuai jalannya. Mengira cinta diri berarti puas dan berhenti berkembang. Ada juga yang berkata, aku sudah cukup mencintai diriku, jadi aku tidak perlu berubah. Tapi Stoikisme menekankan, cinta diri berarti kita mau memperbaiki diri, justru karena kita peduli pada hidup kita. Jika seorang sahabat kita jatuh dalam kebiasaan buruk, apakah kita akan diam saja? Tidak. Kita pasti menegurnya. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Jadi, kesalahan terbesar adalah ketika cinta diri dijadikan alasan untuk malas, egois, menutup diri dari pertumbuhan, dan menghindar dari tanggung jawab. Padahal,
Cinta diri sejati adalah menghormati hidup kita dengan menjaga pikiran, tubuh, dan jiwa agar tetap selaras dengan kebajikan. Latihan stoik untuk mencintai diri sendiri. Stoikisme bukan hanya teori, tapi juga praktik. Para filsuf stoik percaya, kebijaksanaan lahir dari latihan sehari-hari. Berikut beberapa cara sederhana tapi dalam untuk belajar mencintai diri sendiri ala stoik. 1. Menulis jurnal diri. Setiap malam, tanyakan pada diri, apakah hari ini aku sudah berlaku adil pada diriku sendiri? Apakah aku sudah menjaga pikiranku dari iri, marah, atau dendam? Apakah aku sudah memperlakukan diriku dengan hormat? Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis agar tetap ingat siapa dirinya dan bagaimana ia harus hidup. 2. Membedakan yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Epictetus mengajarkan, ada dua hal dalam hidup, yang bisa kita kendalikan, dan yang tidak. Yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, tindakan. Yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, masa lalu, takdir. Mencintai diri berarti berhenti menyiksa diri karena hal-hal yang tidak dalam kuasa kita. 3. Berbicara lembut pada diri sendiri. Jika sahabat kita jatuh, kita akan menghiburnya dengan kata-kata penuh kasih. Tapi seringkali, saat kita sendiri gagal, kita justru berkata, aku bodoh, aku tidak berguna. Latihan stoik, berbicaralah pada dirimu seperti berbicara pada sahabat yang kamu cintai. 4. Mengingat kefanaan, memento mori. Hidup ini singkat. Apa pantas jika kita menghabiskannya dengan membenci diri sendiri? Ingatlah, setiap hari yang berlalu adalah hari yang tak akan kembali. Maka gunakan untuk merawat dirimu, bukan menyiksanya. Cinta diri sejati bukan soal perasaan semata, tapi soal tindakan. Seneca berkata, orang yang tidak hidup dengan kebajikan, sebenarnya ia sedang melawan dirinya sendiri. 6. Latihan mengucap syukur. Setiap pagi, ucapkan terima kasih karena masih diberi hidup. Setiap malam, syukuri hal kecil yang terjadi hari itu. Dengan bersyukur, kita belajar melihat bahwa hidup ini berharga, dan itu membuat kita lebih mudah mencintai diri sendiri. Intinya, cinta diri ala stoik bukanlah rasa manis sesaat, tapi disiplin batin. Ia bukan sekadar kata-kata, tapi latihan setiap hari untuk menjaga pikiran tetap jernih, jiwa tetap tenang, dan hidup tetap sejalan dengan kebajikan. Cinta diri sebagai bentuk kebebasan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada harta, kedudukan, atau pujian orang lain, melainkan pada kemampuan kita untuk berdiri teguh di hadapan diri sendiri. Ketika kita benar-benar mencintai diri sendiri, kita terbebas dari banyak jerat yang biasanya mengikat manusia. Bebas dari haus validasi. Orang yang tidak mencintai dirinya selalu lapar akan pengakuan. Mereka hidup dari pujian, dan hancur karena hinaan. Tapi orang yang mencintai diri, tidak lagi bergantung pada kata-kata orang lain. Ia tahu nilainya, meski dunia tidak selalu melihat. Marcus Aurelius menulis, nilai hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Jika pikiranmu mulia, maka hidupmu mulia, meskipun orang lain tidak menyadarinya. Bebas dari rasa takut ditolak. Kebanyakan penderitaan dalam hubungan datang dari ketakutan ditinggalkan. Tapi jika kita sudah berdamai dengan diri, kita tahu, aku cukup meski sendirian. Aku bisa memberi cinta tanpa memaksa orang lain tinggal. Cinta diri memberi kebebasan untuk mencintai orang lain tanpa belenggu rasa takut. Bebas dari perbudakan keinginan. Banyak orang mengorbankan kesehatan, kedamaian, bahkan harga diri demi mengejar hal-hal di luar dirinya. Padahal, semakin kita mengejar, semakin kita diperbudak. Cinta diri yang sejati membuat kita tahu batas. Kita menikmati apa yang ada, tanpa kehilangan kendali karena nafsu berlebihan. Seneca berkata, orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang ia miliki, dan tidak merindukan apa yang tidak ia punya. Bebas untuk hidup apa adanya. Mencintai diri bukan berarti berhenti memperbaiki diri, tapi berarti kita bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu memakai topeng hanya demi diterima orang lain. Kebebasan ini adalah ketenangan jiwa, menjadi apa adanya, tanpa kehilangan arah untuk menjadi lebih baik. Jadi,
Mencintai diri sejati adalah pintu menuju kebebasan. Mencintai diri bukan berarti menutup diri. Ada kesalahpahaman yang sering muncul. Kalau aku terlalu mencintai diriku, aku bisa jadi orang yang egois, dingin, atau bahkan tidak peduli pada orang lain. Tapi Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Cinta diri sejati tidak menutup pintu pada orang lain, justru membuat kita lebih mampu hadir dengan tulus. Cinta diri sumber energi untuk memberi. Bayangkan seseorang yang kosong batinnya, yang tidak pernah berdamai dengan dirinya. Saat ia mencintai orang lain, cintanya penuh kecemasan, penuh tuntutan, penuh rasa takut. Sebaliknya, orang yang sudah mencintai dirinya bisa memberi dengan ikhlas, karena ia tidak mencari pengganti dari luar, melainkan berbagi kelimpahan dari dalam. Cinta diri membuat kita tidak mengorbankan martabat. Seringkali, orang yang tidak mencintai dirinya rela diperlakukan buruk hanya demi dikasihi. Mereka bertahan dalam hubungan yang merusak karena takut sendirian. Orang yang mencintai dirinya tahu batas. Ia bisa berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu merusak diriku." Cinta diri menumbuhkan empati sejati. Marcus Aurelius menulis, "Kita diciptakan untuk bekerja sama, seperti kaki, tangan, dan mata." Artinya, manusia memang butuh satu sama lain. Tapi hanya mereka yang damai dengan dirinya yang benar-benar bisa hadir dengan empati. Karena mereka tidak sibuk menambal luka batinnya dengan memanfaatkan orang lain. Cinta diri membebaskan dari drama. Ketika kita tidak mencintai diri, kita mudah terjebak dalam drama sosial. Iri, benci, ingin diakui, ingin disanjung. Dengan cinta diri, kita bisa berinteraksi tanpa beban. Kita bisa dekat dengan orang lain tanpa rasa terancam, karena kita sudah punya fondasi yang kuat di dalam. Jadi, mencintai diri bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, cinta diri membuat kita lebih terbuka, lebih ikhlas, lebih tulus dalam mencintai orang lain, karena kita tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan. Dialog dengan diri. Para filsuf Stoik percaya bahwa kita harus sering berbicara dengan diri sendiri, bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk mengingatkan dan meneguhkan hati. Marcus Aurelius menulis Meditations sebagai catatan pribadi, sebuah percakapan dengan dirinya sendiri agar tidak lupa pada kebijaksanaan. Kita pun bisa melakukan hal yang sama, berdialog dengan diri kita dalam hati, dengan penuh kasih. Mengakui kelemahan tanpa membenci diri. Katakan dalam hati, "Aku tidak sempurna, tapi aku tetap berharga. Aku pernah gagal, tapi itu bagian dari manusia." Ingat, mencintai diri bukan berarti menyangkal kelemahan, tapi menerima bahwa kita manusia, dan manusia memang belajar lewat jatuh bangun. Menguatkan diri saat terjatuh. Katakan, "Aku boleh sedih, tapi aku tidak akan hancur. Aku boleh gagal, tapi aku masih bisa bangkit." Epictetus mengajarkan, penderitaan datang bukan dari peristiwa itu sendiri, tapi dari cara kita memaknainya. Meneguhkan nilai diri. Katakan, "Aku layak dicintai, bahkan jika orang lain tidak melihatnya. Aku akan memperbaiki diriku, bukan karena aku membenci diriku, tapi karena aku mencintai diriku." Cinta diri sejati adalah alasan kita untuk terus tumbuh, bukan alasan untuk berhenti. 4. Menghadapi dunia dengan tenang. Setiap pagi, katakan pada diri sendiri, "Hari ini aku akan menjaga pikiranku tetap jernih. Hari ini aku akan memperlakukan diriku dengan hormat." Setiap malam, tanyakan, "Apakah hari ini aku sudah setia pada diriku sendiri?" Refleksi stoik ini adalah cara sederhana untuk mengingatkan bahwa diri kita bukan musuh, tapi sahabat. Kita bisa menegur, menasihati, bahkan menuntut perbaikan, tapi selalu dengan kasih, bukan kebencian. Hidup dengan kesadaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan penuh kesadaran. Karena hanya dengan sadar, kita bisa benar-benar mencintai diri kita sendiri. Tanpa kesadaran, kita mudah hanyut dalam kebiasaan buruk, lupa siapa diri kita, dan akhirnya menyakiti diri tanpa sadar. Kesadaran pagi hari. Marcus Aurelius setiap pagi mengingatkan dirinya, "Hari ini aku akan berjumpa dengan orang yang keras kepala, tidak tahu berterima kasih, iri, atau egois. Tapi mereka adalah manusia, sama sepertiku. Aku tidak boleh marah,
karena aku tidak bisa membenci diriku sendiri. Kita pun bisa memulai pagi dengan kesadaran. Hari ini, aku akan menjaga diriku dari pikiran buruk. Hari ini, aku akan memperlakukan diriku dengan hormat, tidak akan membiarkan hal-hal sepele merusak kedamaianku. Kesadaran siang hari. Saat dunia mulai ramai dengan urusan, kesibukan, dan masalah, seringkali kita lupa pada diri. Latihan sederhana, berhenti sejenak, tarik napas dalam, lalu tanyakan, apakah aku sedang berlaku adil pada diriku sendiri? Apakah aku sedang melukai diriku dengan marah yang tak perlu, iri yang sia-sia, atau kecemasan yang berlebihan? Kesadaran malam hari. Sebelum tidur, para Stoik melakukan refleksi. Seneca menulis bahwa ia setiap malam menginterogasi dirinya sendiri. Apa yang sudah kulakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Dengan kesadaran malam hari, kita belajar mencintai diri lewat evaluasi, bukan penyesalan berlebihan. 4. Kesadaran bahwa hidup singkat. Hidup ini singkat, waktu kita terbatas. Menyanyiakan hidup dengan membenci diri sendiri adalah bentuk pengkhianatan. Menggunakan hidup dengan merawat pikiran, menjaga tubuh, dan memperkuat jiwa adalah bentuk cinta diri yang sejati. Hidup dengan kesadaran berarti kita hadir sepenuhnya pada setiap momen. Tidak hidup di masa lalu dengan penyesalan. Tidak hidup di masa depan dengan kecemasan. Cinta diri adalah jalan menuju keteguhan batin. Pada akhirnya, Stukisme mengajarkan bahwa keteguhan batin adalah harta terbesar dalam hidup. Dan keteguhan itu hanya mungkin jika kita benar-benar belajar mencintai diri sendiri. Cinta diri membuat kita tidak mudah goyah. Orang yang tidak mencintai dirinya mudah rapuh. Sedikit kritik runtuh, sedikit kegagalan putus asa, sedikit penolakan merasa tidak berharga. Tapi orang yang mencintai dirinya ibarat pohon dengan akar kuat. Angin boleh kencang, badai boleh datang, tapi ia tetap berdiri. Cinta diri membuat kita tenang. Tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi berarti punya pusat batin yang tidak mudah diguncang. Saat kita tahu nilai diri kita tidak lagi cemas apakah orang lain akan menerima kita atau tidak. Kita sudah menerima diri kita sendiri, dan itu cukup. Cinta diri melahirkan hubungan yang sehat. Dengan cinta diri, kita bisa hadir dalam hubungan tanpa ketakutan, tanpa obsesi, tanpa kebutuhan berlebihan akan validasi. Kita bisa mencintai orang lain dengan bebas, karena kita tidak lagi mencari penyelamat di luar. Kita sudah menemukan rumah di dalam diri. Cinta diri membuat kita selaras dengan alam. Stukisme mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari kosmos. Dengan mencintai diri, kita sedang menghormati ciptaan alam semesta. Kita menjaga tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, karena itu semua adalah titipan. Marcus Aurelius berkata, hargai dirimu. Hargai akal sehat yang dianugerahkan padamu. Hargai hidup yang singkat ini, dan gunakan ia untuk kebaikan. Cinta diri kesetiaan pada diri sendiri. Banyak orang pandai setia pada orang lain, tapi lupa setia pada dirinya sendiri. Mereka berkorban untuk semua orang, tapi meninggalkan dirinya. Stukisme mengingatkan, jangan pernah meninggalkan dirimu sendiri. Karena dirimu adalah sahabat pertama dan terakhir yang akan selalu menemanimu, sampai akhir hidupmu. Jadi, mencintai diri sendiri lebih dari siapapun bukanlah sikap egois, tapi justru dasar dari kebijaksanaan. Dengan cinta diri, kita menemukan kebebasan, ketenangan, dan keteguhan batin. Dan dari sanalah kita bisa memberi cinta sejati pada dunia. Penutup reflektif hari ini, katakan pada dirimu, aku cukup. Aku layak dicintai. Aku akan menjaga diriku, karena aku mencintai diriku. Ingatlah, dunia bisa mengambil banyak hal darimu, harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kamu cintai. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah cintamu pada dirimu sendiri.